Tatkala teman banyak kita repot sendiri ya. Terlalu banyak teman kita repot sendiri dan itu bukan menambah kebahagiaan, menghilangkan kebahagiaan. Benar ada kelezatan tersendiri tatkala bertemu dengan teman-teman. Namun kalau terlalu banyak akhirnya kita repot sendiri ya. Undangan terus ke sana sini. Terus gimana memenuhinya ya. Kalau enggak temu enggak enak, akhirnya enggak enakan sama sana, enggak enakan sama sini, enggak enak, repot sendiri ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk milih teman, tidak semua menjadi kawan dekat, teman jalan kita, teman gaul kita. Kita harus milih yang baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik ya. Kita kalau berkawan pasti terjadi proses sinkronisasi. Entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita. Maka kita cari teman yang bermanfaat. Teman yang bermanfaat bagi agama kita dan juga bagi dunia kita ya. Maka hindari teman-teman yang buruk. Hindari teman-teman yang buruk. Yang pertama agar kehidupan kita lebih bermanfaat, lebih bahagia, lebih tenang, latih diri kita untuk banyak senyum. Latih diri kita untuk banyak senyum ya. Jangan semakin panjang jenggot semakin sangar, tapi semakin panjang jenggot semakin manis ya. Karena itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka tersenyum. Contohnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam, kalau saya ketemu Nabi pasti begitu pas-pasan dengan wajah Nabi, pasti Nabi tersenyum di hadapan wajahku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Menunjukkan Nabi selalu tersenyum karena ketemu pasti tersenyum. Setiap ketemu pasti tersenyum. Bukan tersenyum enggak ada orang enggak ya. Senyum-senyum jalan enggak ada orang ya. Ini ada sesuatu. Enggak, setiap ketemu Nabi apa? Senyum. Berarti Nabi orangnya murah senyum. Ya. Demikian juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tatkala menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Kana la yadhak illa tabassuma." Rasulullah sallallahu itu ya seringnya tersenyum, ya bukan tertawa terbahak-bahak, enggak. Beliau seringnya apa? Tersenyum. Demikian Abdullah bin Harith ya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak senyumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Simak bin Harb rahimahullahu taala, beliau berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku berkata kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Anda dulu duduk bersama Nabi? Sahabat ditanya. Kata sahabat ini, "Na'am katsiran." Iya, saya banyak duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatul asyams. Kebiasaan Nabi kalau sudah selesai salat subuh, beliau tidak berdiri di tempat salatnya sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qam. Kalau matahari sudah terbit, baru kemudian beliau berdiri meninggalkan tempat salatnya. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathaqun wa yatabassam. Dan para sahabat juga di masjid, tapi mereka ngobrol-ngobrol tentang perkara-perkara jahiliyah, mereka tertawa-tertawa ya karena ingat tentang masa lalu mereka yang menggelikan, yang lucu tentang kesyirikan dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, Nabi tidak tegur, Nabi tersenyum melihat mereka. Dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka tersenyum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk banyak senyum. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum, wajah berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Ya, ini semua dalil tentang keutamaan kita senyum dan sering tersenyum ya. Karena orang yang sering tersenyum ya, banyak faedah yang dia dapatkan. Dengan senyuman tersebut dia bisa melupakan banyak ya kegelisahan dalam hatinya. Kalau dia terlatih terbiasa untuk tersenyum, maka mau tidak mau kegelisahan dalam hatinya tersebut akan pergi. Ya. Kalau orang sudah susah senyum nanti ada masalah dalam hatinya. Tapi kalau dia terpaksa biasa dirinya untuk selalu tersenyum, maka kegelisahan, kejengkelan, dendam itu mudah hilang dari hatinya. Makanya senyum itu punya manfaat bagi diri pribadi dia dan juga bagi
bagi orang lain, ya. Disenangi oleh orang banyak, orang apa? Ramah, murah senyum. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Falyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan bastul wajah, dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Nah, kalau kita punya duit, membagi-bagi, duit habis. Tapi kalau bagi senyum kan gratisan. Tinggal senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum sini. Gratis, enggak perlu duit. Kalau kita mau mengambil hati manusia, dengan duit susah. Karena duit kita terbatas. Kita bisa mengambil hati mereka dengan murah senyum. Murah senyum. Dan itu menunjukkan tawadhu'nya seseorang. Kenapa seorang susah senyum? Pasti ada sesuatu di hatinya. Entah dia lagi ngomel, entah lagi jengkel, entah dia sombong. Ya, entah dia sombong. Betapa susah bos senyum kepada supirnya. Betapa susah bos senyum sama pembantunya. Betapa susah bos senyum sama anak buahnya. Kenapa? Dia anggap anak buahnya rendahan. Maka dia tidak mau senyum sama orang-orang rendahan. Dia hanya senyum sama koleganya, sama teman partner kerjanya, sama kawan yang selevel dengan dia. Kapan dia mau senyum sama yang di bawah? Dia merasa tidak perlu. Ya. Tapi lihatlah Rasulullah SAW senyum kepada siapa saja. Ya, karena Rasulullah SAW memiliki hati yang lapang, hati yang tawadhu. Sehingga orang kalau murah senyum kepada siapa saja, ini orang ini biasanya akhlaknya mulia. Ya, biasanya akhlaknya mulia. Tapi kalau hanya senyum sama orang kaya, biasanya ini orang enggak beres. Semua orang kaya saja bersenyum. Orang miskin enggak senyum, ya. Sama orang kaya senyum, berarti senyum ada maunya. Ini senyum ada maunya. Ada udang di balik rempeyek, ya. Pasti ada sesuatu. Ya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, latih diri untuk biasa senyum. Ketemu kawan senyum, ya. Ya. Bukan cuma antum, ustaz pun harus demikian. Latih diri untuk apa? Senyum, ya. Latih diri untuk apa? Senyum. Ya. Kapan kita kurang senyum, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Saya katakan, kapan kita ini kurang senyum, berarti ada sesuatu di hati kita. Entah kita ada masalah dalam hati kita sehingga berat bagi kita untuk senyum, ya. Atau tadi ada kesombongan dalam hati kita sehingga kita berat untuk senyum. Padahal senyum itu enggak bayar, cuma gratis, dapat pahala. Apa usahanya kita senyum sama orang? Orang tersebut mudah untuk kita ambil hatinya. Makanya para sahabat gara-gara disenyumi oleh Nabi, tertawan hati mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Jarir bin Abdullah, ya, "Ma ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama ala wajhi." Tidaklah aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam kecuali Nabi tersenyum. Maka hatinya tertawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita murah senyum, ya, kepada siapa saja, maka ya artinya orang-orang akan baik dengan kita, kita pun baik sama mereka. Jadi ini membuat kita hidup lebih bahagia. Tapi kalau wajah seorang selalu semerawut, lalu selalu sangar, karena sebagian orang menyangka dengan wajah sangarnya dia lebih berwibawa, ya. Dia lebih gagah, ya. Dia lebih berkelas, jaga image, enggak murah senyum. Itu benar, memang dia lebih berwibawa, orang lebih takut sama dia. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengalahkan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi orangnya murah senyum, ya. Orang yang murah senyum, ya. Jadi biasakan diri untuk murah untuk senyum, ya. Jangan pelit-pelit untuk apa? Senyum. Saya punya kenalan kawan dulu di Jogja. Orang yang selalu senyum. Kalau ketemu orang, semua orang suka sama dia. Ketemu orang dia pegang tangannya, dia pijit-pijit tangannya. Semua orang digitukan sama dia. Saya pikir saya aja digituin sama orang. Semua orang senang sama dia. Kenapa? Karena orang yang tadi murah senyum. Tawadhu. Karena orang murah senyum biasanya tawadhu. Kenapa orang malah senyum? Karena ada kesombongan. Biasanya begitu. Kok enggak mau senyum? Ya, karena dia mungkin enggak nganggap kita sehingga tidak senyum sama kita. Kalau kita senyum sama orang berarti kan kita nganggap dia, kita hargai dia. Maka kita senyum. Jadi saya katakan tadi, bos susah senyum sama anak buahnya. Ya. Susah. Kenapa? Karena anak buahnya enggak dianggap. Ngapain dia senyum-senyum sama anak buahnya? Makanya kalau ada orang murah senyum, berarti biasanya orang tersebut apa? Tawadhu. Ya. Dia tahu bahwasanya orang depan dia harus dihargai. Orang depan dia juga seorang muslim yang juga salat, yang juga beribadah, yang mungkin lebih baik daripada dirinya. Ya, kenapa dia harus sombong di hadapan orang ini? Mudah. Kita murah senyum. Kalau kita murah senyum maka banyak masalah di hati kita akan hilang. Ya, karena kita paksa lawan masalah kehidupan kita dengan apa? Tetap tersenyum. Ya, itu akan mengaruhi hati kita dalam menghadapi problematika kehidupan kita. Baik. Perkara berikutnya agar menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, ya, berusaha mencari teman-teman yang baik.
tidak benar kita cari teman sebanyak-banyaknya, enggak. Ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan kita untuk milih-milih teman. Ya. Almar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama kawan dekatnya. Maka hendaknya salah seorang melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Ya. Jadi tidak kita berjalan tidak kepada siapa saja. Kita tidak membuka pertemanan kepada siapa saja. Ya. Tatkala teman banyak kita repot sendiri. Ya. Terlalu banyak teman kita repot sendiri dan itu bukan menambah kebahagiaan, menghilangkan kebahagiaan. Benar ada kelezatan tersendiri tatkala bertemu dengan teman-teman. Namun kalau terlalu banyak akhirnya kita repot sendiri. Ya. Undangan terus ke sana sini. Terus gimana memenuhinya? Ya. Kalau enggak temu enggak enak, akhirnya enggak enakan sama sana, enggak enakan sama sini, enggak enak, repot sendiri. Ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk milih teman. Tidak semua menjadi kawan dekat, teman jalan kita, teman gaul kita. Kita harus milih yang baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik. Ya. Kita kalau berkawan pasti terjadi proses sinkronisasi. Entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita. Maka kita cari teman yang bermanfaat. Teman yang bermanfaat bagi agama kita dan juga bagi dunia kita. Ya. Maka hindari teman-teman yang buruk. Hindari teman-teman yang buruk. Tidak ada dalil yang paling bagus dalam masalah teman yang dekat seperti dalil yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka orang-orang yang soleh. Kemudian mereka waktu pergi ke Goa Al-Kahf, mereka bawa anjing. Anjing tersebut ternyata disebut-sebut dalam Al-Qur'an juga. Ikut nimbrung dapat apa? Karomah. Ya. Sampai Allah sebutkan anjing beberapa kali dalam Al-Qur'an gara-gara bukan anjingnya, gara-gara apa? Ashabul Kahfi tersebut ya. Jadi berteman dengan orang baik itu manfaat. Jangankan manusia, hewan aja berteman dengan Ashabul Kahfi jadi disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Itu aja enggak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Ini anjing Ashabul Kahfi disebut-sebut oleh Allah dalam apa? Al-Qur'an, ya. Jadi seorang berusaha mencari teman-teman yang baik. Kalau teman-teman tersebut ternyata dengan bergaul dengan mereka menambah keimanan, maka peganglah teman-teman tersebut. Kalau ternyata bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kita rasa iman kita kurang, ini berarti teman yang buruk. Mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin ukur ini teman kita baik atau tidak, kita cek betul iman kita. Sebelum kita ketemu dia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, kita tertawa-tawa, kita makan bareng, ada tambah keimanan dalam diri kita, berarti ini teman-teman yang baik. Tapi kalau kita setelah ngobrol dengan dia, duduk 1 jam, 2 jam, ternyata kita tatkala berpisah, hati kita terasa lebih keras, berarti teman yang buruk, hindari. Kenapa hati saya lebih keras? Ternyata hati mereka lebih keras, gara-gara saya bikin hati mereka keras. Ini ternyata saling memburuk di antara kita. Kita memperburuk mereka, mereka memperburuk kita. Maka hindari. Hindari teman-teman seperti ini. Yang kalau kita setelah berpisah, kita merasakan hati kita semakin keras. Ya, maka ini berarti teman-teman yang buruk. Ya. Dan kita bisa merasakan hal tersebut. Contoh kita duduk sama kawan-kawan. Ternyata teman-teman kita suka ghibah. Suka menceritakan kerjaannya, ceritakan kejelekan orang lain. Si fulan. Memang ada kelezatan yang kita rasakan tatkala ngobrol sama mereka. Kita jadi tahu urusan orang. Jadi urusan orang tuh enak ya. Ada kelezatan. Saya bilang maksiat itu lezat. Makanya kalau ada acara berita-berita tentang bongkar aib ini si fulan laporkan polisi, ini ketahuan ininya, enak kita nontonnya. Karena ghibah itu lezat, maksiat lezat. Sebagaimana zina itu lezat, ya. Sebagaimana ya minum khamar itu lezat, ghibah juga lezat. Dengar ghibah lezat. Dengerin ghibah saja apa? Lezat, apalagi yang ghibah langsung. Lezat luar biasa. Makanya orang kalau udah ghibah dia biasanya enggak berhenti. Kenapa? Ya, karena dia merasakan kelezatan. Ngobrol soal si fulan enggak berhenti. Yang dengar aja enak. Ya. Nah, kalau kita ternyata punya teman-teman yang hobinya ghibah, yang hobinya ceritakan kejelekan orang, ya, yang ngomong yang tidak ada manfaatnya, setelah kita berpisah dari mereka ternyata iman kita berkurang, sudah tinggalkan. Berarti kita salah milih kawan. Mundur, tinggalkan dia secara perlahan. Jangan kita bilang enggak enak. Karena yang menjadi korban adalah agama kita. Kalau kita enggak enak terus tetap sama dia, agama kita yang hancur. Terkikis sedikit demi sedikit gara-gara kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Maka tatkala kita memilih teman harus benar-benar difilter ya. Harus benar-benar difilter. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang mau dijadikan sahabatnya ya, sahabatnya. Nabi SAW mengatakan mathalul jalisis salih wal jalisis su, perumpamaan teman yang baik maupun teman yang buruk, kata Nabi seperti hamil
misik seperti wasahibul kir, seperti orang yang wanafikhil kir, seperti orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang menggunakan alat tiup untuk besi, ya, memanaskan besi. Adapun hamilul misik, penjual minyak wangi, maka mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepada engkau, atau kau beli dari dia, kau beli minyak wangi pun dari dia, atau kau akan mendapati bau yang harum karena bergaul dengan dia. Cuma tiga kemungkinan, dan tiga kemungkinan tersebut semuanya baik. Mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi, kemungkinan yang baik. Atau kau beli dari dia minyak wangi, pun yang kau beli minyak wangi. Yang ketiga paling tidak kau ikut kecipratan bau harumnya, ikut mendapatkan bau wangi dari penjual minyak wangi ini. Adapun kalau sahabat yang buruk seperti nafikhil kir, seperti pandai besi, ya, kalau enggak dia meniup api sehingga api tersebut membakar pakaianmu, au anta jida minhu rihan khabitha, atau kau akan mendapati darinya bau yang buruk. Bau yang buruk. Pasti kecipratan, tidak mungkin enggak cipratan. Ini maksudnya Nabi mengatakan pasti kamu kecipratan, pasti terkontaminasi, pasti. Pasti terjadi proses sinkronisasi, pasti, enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Maka benar kita punya kawan banyak tapi hanya sekedar kenal. Beda kawan yang kita jadikan teman jalan, teman ngobrol, mungkin teman curhat, tukar pikiran. Nah, itu tidak boleh sembarang kita berteman, ya. Tidak boleh sembarang kita berteman, harus milih-milih. Ini saya sampaikan kepada bapak maupun ibu-ibu. Ibu pun demikian. Tidak semua dijadikan kawan dekat, tidak semua dijadikan teman ngobrol, ya. Ya, kita harus memilih-milih, kita harus selektif. Kalau ternyata sebagian ibu-ibu ternyata setiap ketemu pasti ngomongin orang, tinggalkan. Bapak tolong maju, tolong masuk, biar yang di luar bisa masuk. Merapat maksudnya. Tolong merapat. Silakan yang di luar masuk. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi masalah teman ini sangat prinsip dalam kehidupan kita. Mempengaruhi gaya bicara kita, mempengaruhi gaya pemikiran kita, mempengaruhi tujuan hidup kita, ya. Maka jangan sampai salah milih teman. Apalagi teman kita sering ketemu. Nah, kalau waktu kita ternyata habis buat yang tidak bermanfaat, jadi hidup kita sia-sia, tidak bermakna. Tapi kalau teman tersebut mengajak pada kebaikan, ya, sehingga waktu kita terfokus pada kebaikan. Kita ketemu, kita ngobrol, kita bercanda biasa, tetapi ada yang menjadi pusat sama-sama tujuan kita. Itu sama-sama misalnya untuk kebaikan, sama-sama untuk dakwah, sama-sama untuk belajar misalnya. Maka harus selektif dalam mencari teman. Kapan ada teman yang ternyata kita bergaul dengan dia mengurangi iman kita, tinggalkan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Demi kehidupan antum di dunia maupun di akhirat. Tapi perkara berikutnya yang ketiga, usahakan agar kau hidup tidak punya hutang, ya. Ya, kalau ingin hidup lebih bermakna, lebih bermanfaat, maka usahakan hidup tanpa utang. Tentunya susah, ya. Kita rata-rata pasti punya hutang. Antum punya hutang, saya juga punya hutang, ya. Tapi ya tergantung tingkat utangnya berapa, itu aja. Semakin banyak semakin bikin pusing, ya. Ya, karena memang hutang itu kalau bagi orang-orang yang zalim, mungkin dia cuek aja, dia punya utang, dia nipu orang, enggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, utang itu suatu permasalahan besar. Dan harus dia permasalahkan. Karena hutang itu sangat berbahaya. Nabi pernah tidak mau menyelatkan orang gara-gara belum bayar hutang, ya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha kalau punya hutang segera dia cicil agar dia lepas dari kegelisahan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa dan dari hutang. Faqala lahu qail, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa seringkali engkau berdoa berlindung daripada utang? Jangan sampai berhutang. Faqala, maka Nabi menjelaskan, inna rajula idza gharim haddatsa fakadzaba.
Sungguhnya seorang kalau sudah berhutang, maka dia berbicara dan maka dia berdosa. Wa wa'ada fa akhlafa. Dia berjanji akhirnya dia menyelisihi. Ya. Dan ini dalil bahwasanya utang itu bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan. Utang itu akhirnya mengantarkan orang kepada dosa-dosa besar. Idza gharim haddatsa fa kadzaba. Kalau dia sudah berhutang, akhirnya dia ngomong dan dia dusta. Supaya apa? Supaya bisa tidak bayar hutang. Wa ada fa akhlafa. Dia janji, ternyata dia menyelisihi. Minggu depan saya bayar hutang, ternyata enggak bayar. Saya lagi enggak ada uang, padahal ada uang. Misalnya. Jadi banyak dia terjerumus dalam kedustaan, dalam menyelisih janji, terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Terkumpul pada orang yang berhutang. Kalau berbicara dia dusta, ya. Kalau dia berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih amanah dia tidak amanah, ya. Orang yang hutang, ya, kalau dia ingin lari dari hutangnya, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Bagaimana seorang berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Kalau dia punya hutang, agar segera lunas hutangnya. Maka ini saya peringatkan kepada bapak dan ibu-ibu, ya. Kebutuhan kita banyak, namun harus kita prioritaskan mana yang lebih utama. Jangan kita terlalu berangan-angan, bermimpi-mimpi, ingin sesuatu yang mewah, sementara kemampuan kita tidak ada. Akhirnya kita hutang. Kalau kita sudah hutang, ya, kita jadi hidup gelisah. Kalau kita beriman, ada orang tidak beriman, dia cuek saja. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Suaminya mikir utang banyak, istrinya santai saja. Mas utang lagi mas. Utang lagi buat apa? Beli mobil lagi. Kita butuh mobil lagi. Mobil pertama enggak, masih butuh lagi, enggak apa-apa. Utang aja. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa lunas. Yang gelisah suaminya. Karena yang ditagih suaminya. Kalau orang soleh, wanita soleh pasti pusing mikir utang. Bagaimana kalau dia meninggal dia punya hutang? Nabi saja tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Maka seorang supaya dia bisa hidup tentram berusaha untuk apa? Tidak punya hutang. Kalau punya hutang segera dia lunasi. Dan penyakit orang kalau sudah punya hutang, dia akhirnya nunda-nunda pembayaran. Dia sebenarnya mampu bayar, dia tidak bayar. Dan ini berbahaya seperti ini. Dan Nabi mengatakan, matalul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu untuk bayar hutang, kemudian dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Sejauh mana, selama itu dia nunda-nunda bayar hutang, dia zalim terus. Kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Sementara syaitan datang, ingin dia punya uang, ada uang di tangan, dia gatal ingin beli-beli barang yang baru. Dia tidak bayar hutang. Ini hukumnya haram. Dan akhirnya apa? Dia tidak tahu balas budi. Ya akhir sekarang, zaman sekarang, ya, siapa yang meminjamkan uang sama kita? Kecuali orang yang baik. Ya. Orang saja susah untuk cari pinjaman, akhirnya minjam di tempat-tempat riba. Dengan jaminan macam-macam, dengan yang meminjamkan kita uang dengan uang segar dikasih begini, ya. Siapa kecuali orang baik. Orang ini berarti dia husnudzon sama kita. Dia perhatian sama kita, dia baik sama kita, dia mau ingin menghilangkan kesulitan kita. Terus setelah kita ambil kita enggak bayar-bayar, apa kita enggak kurang ajar, ya. Air itu dibalas dengan air tuba. Maka seorang kalau punya hutang, ya, jangan pikirkan beli macam-macam, bayar dulu hutang. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia punya hutang. Istrinya mau ngomel-ngomel biarin aja. Ya. Mau minta beli ini beli anu jangan turuti. Yang penting utang selesai dulu. Ini amanah. Ya, kita balas kebaikan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Baik, jadi berusaha hidup jangan di luar kemampuan. Jangan pingin rumah ternyata duit enggak punya, akhirnya beli rumah yang besar, hidup utang terus-menerus. Ya. Pingin kelihatan mewah, beli mobil mahal, akhirnya hidup dibunuh dengan apa? Utang. Utang bukannya enggak boleh, boleh, tapi untuk yang perkara-perkara yang primer. Utang, karena memang kita benar-benar butuh motor, silakan utang, enggak apa-apa. Kita punya gaji, kita potong. Kalau perkara primer enggak ada masalah. Tapi kalau untuk tajmilat atau tahsinat, untuk sekedar lebih afdal dalam masalah dunia, akhirnya kita ngutang sana, ngutang sini, ya itu repot. Akhirnya kita repot sendiri. Ya. Kecuali antum adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Utang enggak urusan. Ya. Orang tagih sana sini tinggal matikan teleponnya. Cuek aja. Nagih-nagih terus, nomor telepon ganti. Gampang. Nagih-nagih terus kabur ke negeri kota lain. Dan itu terjadi sebagian orang seperti itu. Ya. Maka kalau ingin hidup lebih bermakna, jangan sering pinjam uang. Ya. Jangan sering pinjam uang. Taib. Agar seorang bisa hidup lebih bermakna, ya,
Kun mi'ta'an, itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu? Kita bisa bantu orang dengan harta kita. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita. Kita bisa bantu orang dengan pikiran kita. Kita bisa bantu orang dengan ide kita, ya. Kita bisa bantu orang dengan ucapan kita membuat dia bahagia. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang, bisa membangkitkan semangat dia, ya. Kita bisa bantu orang dengan ide kita, ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya seperti dikatakan, ya, bahwasanya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan. Kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain, kita lebih dahulu bahagia daripada dia, ya. Kalau Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aradta talyina qalbik. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'at'imil miskin, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Teman-teman sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian, orang-orang yang terkena musibah. Mereka bolak-balik. Saya lihat ketemu mereka, Masya Allah. Mereka ada kebahagiaan. Sampai mereka juga hidup susah bersama mereka, salurkan sumbangan. Kenapa mereka betah? Karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima, ya, bantuan tersebut. Allah kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah beri kelezatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah berusaha membahagiakan orang lain, Anda pasti dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? Gimana di Lombok, apa yang dibutuhkan? Ustadz, kalau kawan-kawan ke Lombok, jangan lupa bawa pakaian dalam. Karena ibu-ibu di sana sangat butuh dengan apa? Pakaian dalam. Oh, kalau ada yang bawa pakaian dalam, kadang-kadang langsung dipeluk sama ibu-ibu sama nenek-nenek. lebih berharga dari emas dan perak. Ini saya kasih tahu kawan-kawan. Yang mau ke sana bawa pakaian dalam. Ternyata benar, waktu dibawa bantuan ke sana, teriak ibu dari kita dengar dari, ada pakaian dalam, ada pakaian dalam. Oh benar ini. Siap-siap dipeluk sama ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Hanya sekedar bagi apa? Pakaian dalam. Tapi kita melihat mereka bahagia, melihat mereka, itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, seperti saya katakan, kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang, bahkan bertambah. Sesuatu yang kita bagi tidak berkurang, bertambah adalah kebahagiaan. Bagi kebahagiaan sama orang lain. Ya. Wamsah ra'sal yatim. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Terenungkan bagaimana anak ini susah, merindukan, ya, sentuhan kedua orang tua. Dan tidak punya kedua orang tua. Kita sentuh kepalanya, ya, menyenangkan hatinya, ya. Tapi jangan usap-usap saja, kasih duit juga, ya. Om usap-usap dari tadi. Duitnya mana, Om? Dalam hadis cuma usap-usap. Jadi harus punya proyek hidup bantu orang lain. Antum harus punya proyek hidup, bantu, ya. Jadi kalau antum punya uang, bantu dengan uang. Kalau enggak punya uang, bantu dengan tenaga, ya. Ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia. Karena saya membahagiakan dia dan saya pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Pasti itu, sudah pasti. Sudah pasti. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan di masa kita, seperti Al-Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Kemana-mana ada musibah, dia paling depan. Dia paling depan. Dia merasa bahagia. Ya. Saya bayangkan dia pergi ke sana, pergi ke sini, capeknya kayak apa. Tapi dia tidak pernah merasa capek. Kenapa demikian? Ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut, tapi dia rasakan. Makanya dia semangat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Kenapa? Karena dia merasa ada kebahagiaan. Kita heran, tapi sebenarnya itu tidak mengherankan. Karena dia merasa bahagia. Faqala, maka Nabi menjelaskan, Inna rajula idza gharim haddatha fakadzaba. Sungguhnya seorang kalau sudah berhutang, maka dia berbicara dan maka dia berdosa. Wa wa'ada fa akhlafa. Dia berjanji, akhirnya dia menyelisihi. Ya.
Dan ini dalil bahwasanya utang itu bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan. Utang itu akhirnya mengantarkan orang kepada dosa-dosa besar. Idza gharim haddatsa fakadzaba. Kalau dia sudah berutang, akhirnya dia ngomong dan dia dusta. Supaya apa? Supaya bisa tidak bayar utang. Wa ada fa akhlafa, dia janji ternyata dia menyelisihi. Minggu depan saya bayar utang, ternyata enggak bayar. Saya lagi enggak ada uang, padahal ada uang. Misalnya. Jadi banyak dia terjerumus dalam kedustaan, dalam menyelisih janji, terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Terkumpul pada orang yang berutang. Kalau berbicara dia dusta, ya. Kalau dia berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih amanah dia tidak amanah, ya. Orang yang hutang, ya, kalau dia ingin lari dari hutangnya, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Bagaimana seorang berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Kalau dia punya hutang, agar segera lunas hutangnya. Maka ini saya peringatkan kepada bapak dan ibu-ibu, ya. Kebutuhan kita banyak, namun harus kita prioritaskan mana yang lebih utama. Jangan kita terlalu berangan-angan, bermimpi-mimpi, ingin sesuatu yang mewah, sementara kemampuan kita tidak ada. Akhirnya kita hutang. Kalau kita sudah hutang, ya, kita jadi hidup gelisah. Kalau kita beriman, ada orang tidak beriman, dia cuek saja. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Suaminya mikir utang banyak, istrinya santai saja. Mas, utang lagi mas. Utang lagi buat apa? Beli mobil lagi. Kita butuh mobil lagi. Mobil pertama enggak, masih butuh lagi, enggak apa-apa. Utang aja. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa lunas. Yang gelisah suaminya. Karena yang ditagih suaminya. Kalau orang soleh, wanita soleh pasti pusing mikir utang. Bagaimana kalau dia meninggal dia punya hutang? Nabi saja tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Maka seorang supaya dia bisa hidup tentram berusaha untuk apa? Tidak punya hutang. Kalau punya hutang segera dia lunasi. Dan penyakit orang kalau sudah punya hutang, dia akhirnya nunda-nunda pembayaran. Dia sebenarnya mampu bayar, dia tidak bayar. Dan ini berbahaya seperti ini. Dan Nabi mengatakan, matalul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu untuk bayar hutang, kemudian dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Sejauh mana, selama itu dia nunda-nunda bayar hutang, dia zalim terus. Kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Sementara syaitan datang, ingin dia punya uang, ada uang di tangan, dia gatal ingin beli-beli barang yang baru. Dia tidak bayar hutang. Ini hukumnya haram. Dan akhirnya apa? Dia tidak tahu balas budi. Ya akhir sekarang, zaman sekarang, ya, siapa yang meminjamkan uang sama kita kecuali orang yang baik? Ya. Orang saja susah untuk cari pinjaman, akhirnya minjam di tempat-tempat riba dengan jaminan macam-macam dengan yang meminjamkan kita uang dengan uang segar dikasih begini, ya. Siapa kecuali orang baik. Orang ini berarti dia husnudzon sama kita. Dia perhatian sama kita. Dia baik sama kita. Dia mau ingin menghilangkan kesulitan kita. Terus setelah kita ambil kita enggak bayar-bayar, apa kita enggak kurang ajar, ya? Air itu dibalas dengan air tuba. Maka seorang kalau punya hutang, ya, jangan pikirkan beli macam-macam, bayar dulu hutang. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia punya hutang. Istrinya mau ngomel-ngomel biarin aja. Ya. Ya. Mau minta beli ini beli anu jangan turuti. Yang penting utang selesai dulu. Ini amanah. Ya, kita balas kebaikan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Baik, jadi berusaha hidup jangan di luar kemampuan. Jangan pingin rumah ternyata duit enggak punya, akhirnya beli rumah yang besar, hidup utang terus menerus. Ya. Pingin kelihatan mewah, beli mobil mahal, akhirnya hidup dibunuh dengan apa? Utang. Utang bukannya enggak boleh, boleh, tapi untuk yang perkara-perkara yang primer. Utang, karena memang kita benar-benar butuh motor, silakan utang, enggak apa-apa. Kita punya gaji, kita potong. Kalau perkara primer enggak ada masalah. Tapi kalau untuk tajmilat atau tahsinat, untuk sekedar lebih afdal dalam masalah dunia, akhirnya kita ngutang sana, ngutang sini, ya itu repot. Akhirnya kita repot sendiri. Ya. Kecuali antum adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Utang enggak urusan. Ya. Orang tagih sana sini tinggal matikan teleponnya. Cuek aja. Nagih-nagih terus, nomor telepon ganti. Gampang. Nagih-nagih terus kabur ke kota lain. Dan itu terjadi sebagian orang seperti itu. Ya. Maka kalau ingin hidup lebih bermakna, jangan sering pinjam uang. Ya. Jangan sering pinjam uang. Taib. Agar seorang bisa hidup lebih bermakna, ya. Kun mi'ta'an. Itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu orang dengan harta kita. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita.
Kita bisa bantu orang dengan pikiran kita. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ucapan kita, membuat dia bahagia. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang, bisa membangkitkan semangat dia. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya seperti dikatakan, ya, bahwasanya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan. Kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain, kita lebih dahulu bahagia daripada dia. Ya. Kalau Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aradta talyina qalbik. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'at'imil miskin, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Teman-teman sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian, orang-orang yang terkena musibah. Mereka bolak-balik. Saya lihat ketemu mereka, Masya Allah. Mereka ada kebahagiaan. Sampai mereka juga hidup susah bersama mereka, salurkan sumbangan. Kenapa mereka betah? Karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima, ya, bantuan tersebut. Allah kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah beri kelezatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah berusaha membahagiakan orang lain, Anda pasti dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? Gimana di Lombok, apa yang dibutuhkan? Ustaz, kalau kawan-kawan ke Lombok, jangan lupa bawa pakaian dalam. Karena ibu-ibu di sana sangat butuh dengan apa? Pakaian dalam. Oh, kalau ada yang bawa pakaian dalam, kadang-kadang langsung dipeluk sama ibu-ibu sama nenek-nenek. lebih berharga dari emas dan perak. Ini saya kasih tahu kawan-kawan. Yang mau ke sana bawa pakaian dalam. Ternyata benar, waktu dibawa bantuan ke sana, teriak ibu dari kita dengar dari, ada pakaian dalam, ada pakaian dalam. Oh benar ini. Siap-siap dipeluk sama ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Hanya sekedar bagi apa? Pakaian dalam. Tapi kita melihat mereka bahagia, melihat mereka, itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, seperti saya katakan, kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang, bahkan bertambah. Sesuatu yang kita bagi tidak berkurang, bertambah adalah kebahagiaan. Bagi kebahagiaan sama orang lain. Ya. Wamsah ra'sal yatim. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Terenungkan bagaimana anak ini susah, merindukan, ya, sentuhan kedua orang tua. Dan tidak punya kedua orang tua. Kita sentuh kepalanya, ya, menyenangkan hatinya, ya. Tapi jangan usap-usap saja, kasih duit juga, ya. Om usap-usap dari tadi. Duitnya mana, Om? Dalam hadis cuma usap-usap. Jadi harus punya proyek hidup bantu orang lain. Antum harus punya proyek hidup, bantu, ya. Jadi kalau antum punya uang, bantu dengan uang. Kalau enggak punya uang, bantu dengan tenaga, ya. Ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia. Karena saya membahagiakan dia dan saya pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Pasti itu, sudah pasti. Sudah pasti. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan di masa kita, seperti Al Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Kemana-mana ada musibah, dia paling depan. Dia paling depan. Dia merasa bahagia. Ya. Saya bayangkan dia pergi ke sana, pergi ke sini, capeknya kayak apa. Tapi dia tidak pernah merasa capek. Kenapa demikian? Ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut, tapi dia rasakan. Makanya dia semangat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Kenapa? Karena dia merasa ada kebahagiaan. Kita heran, tapi sebenarnya itu tidak mengherankan, karena dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia. Ya. Ya. Dan semua apa hal saja yang Anda berikan kepada orang dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan diberi kebahagiaan. Apapun. Contoh, seorang beri nasihat kepada orang lain. Mungkin dia letih, tapi dia beri nasihat kepada orang lain. Orang lain jadi senang. Dia pun senang, dia pun bahagia. Dia pun bahagia. Jadi jangan lupa untuk menjadi orang yang dermawan, ya. Dermawan. Dermawan dengan harta kalau bisa.
Dermawan dengan tenaga, dermawan dengan pikiran, dermawan dengan kata-kata, ya. Pokoknya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Adapun orang yang pelit hanya menyusahkan dirinya. Sebagaimana pernah kita bahas, ya, orang pelit itu semakin seperti terkekang, seperti terikat dengan rantai, semakin dia pelit, semakin terkekang dia, semakin sesak dadanya, semakin sesak nafasnya, semakin cinta kepada dunia. Ya, ada orang semakin cinta sama dunia, semakin sesak dadanya. Baik. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, lebih bahagia di dunia maupun di akhirat, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang berapa? Kelima, ya. Jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan. Maksudnya qanaah. Jadilah orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Nikmati yang ada, maksud saya demikian. Nikmati yang ada. Anda punya rumah misalnya 10 kali 10, nikmati yang ada. Anda punya rumah kebetulan 6 kali 4, nikmati yang ada. Udah, ini yang ada, Allah berikan, nikmati yang ada. Ya. Jangan suka banding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan, kita tidak akan pernah bahagia. Dalam hal apapun, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita enggak pernah bahagia. Bandingkan dengan orang lain. Ibu-ibu misalnya duduk, dia sudah cantik padahal. Tahu-tahu lihat ada ibu-ibu yang lebih kurus, lebih cantik, lebih anggun, langsung sedih dia. Kenapa? Dia bandingkan dirinya dengan orang tersebut. Ya ngapain nanti bandingkan sama orang lebih cantik? Ngapain? Bersyukur, lihat ke bawah masih banyak yang lebih buruk daripada antik. Jadi jangan banding-bandingkan, sudah bandingkan, bikin sedih hati, ya. Nikmati yang ada. Anda punya rumah seperti itu, Anda punya anak-anak begini, punya suami, nikmati yang ada sambil mengadakan perbaikan, ya. Tapi enjoy dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya dengan qanaah. Hidup, gaya hidup tidak dibuat-buat. Ya, keluar daripada kemampuan seseorang, ya. Ya. Kalau kita banding-bandingkan, kita yang susah sendiri. Yo, bandingkan istri kita dengan istri orang lain, ya kita akhirnya menderita sendiri. Lihat istri orang mungkin ada yang lebih cantik, akhirnya istri kita tidak kita cintai. Akhirnya pulang-pulang kita marah-marah terus sama istri kita. Kenapa? Kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kita sendiri tidak bahagia. Bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak orang yang lebih banyak hafal Qur'annya, anak orang lebih berhasil, anak kita kemampuannya segitu. Terus kita harus paksakan dia seperti anak orang lain. Jangan, antum sendiri sudah Allah kasih rezeki kita seperti ini. Sekarang anak kita yang kita paksa, yang kita marah-marah, yang kita omel-omelin, ya. Padahal kita tahu kemampuannya terbatas. Wong kita dulu kecil aja malas baca Quran, sekarang anak-anak disuruh hafal Quran. Ente aja bahlul mau. Maksud saya kita semangati anak-anak, tapi jangan bandingkan akhirnya dia harus seperti si fulan. Ya susah. Susah. Ya. Seorang misalnya harus seperti adik kita si fulan yang hafal Quran. Loh, kita bapaknya enggak seperti bapaknya dia. Ya. Mau anak kita seperti anak dia, gimana? Ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu bikin susah hidup aja. Ya. Nikmati yang ada, enjoy yang ada. Ada kurang baik kita perbaiki. Dan kita akan hidup lebih bahagia. Saya sini sampaikan pernyataan dari Imam Syafi'i, "Idza kunta madza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja, ya, sama saja. Kita ini sebenarnya kebahagiaan itu benar ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala benar, tapi ada kita bisa berusaha dengan menyeting hati kita, membahagia atau tidak nyeting hati kita. Terkadang dua orang menghadapi permasalahan, permasalahannya sama, yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu tenang aja, permasalahannya sama. Contoh kita bicara tentang gempa atau musibah sama, tapi terkadang satu model masyarakat begini, satu model masyarakat begini, beda. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita usahakan dengan kita menyeting hati kita. Sebagian orang datang kepada saya, "Ustaz, saya ada masalah besar gini-gini." "Apa masalahmu?" "Ah, masalah ringan aja bilang besar." Saya langsung gitukan aja. Ya. Masalah ringan aja bilang besar, biasa itu. Biasa. Kirain masalah apa? Kayaknya dunia mau kiamat. Padahal enggak, cuma begitu saja. Ya, berarti biasa menghadapi permasalahan. Ya. Ya. Dia tidak biasa menghadapi permasalahan. Jadi mau saya kita berusaha untuk qanaah. Ya akhi, belum tentu antum jadi orang yang antum lihat hidup mewah, belum tentu antum bahagia. Kita sekarang lihat ya sederhana, seperti saya. Kemudian saya lihat ada orang kawan-kawan sendiri ya.
kaya, punya perusahaan besar, punya anak buah ribuan. Ya. Saya ketemu kawan cerita, Ustadz saya ini punya karyawan sekian. Untuk gaji mereka sebulan 10 miliar. Untuk gaji kawan aja, gaji anak buah sebulan berapa? 10 miliar ya. Ya. Saya bayangkan kalau saya jadi dia. Ya. Apalagi pas gajian apa pikiran enggak pusing. Ya. Apalagi THR. THR sebentar lagi lebaran. Orang semua bahagia lebaran. Ingin beli ini, dia pusing. Aduh. Coba bayangkan. Antum kira semua orang kaya kemudian apa? Hidup bahagia? Belum tentu. Jadi masalah bahagia, orang kaya boleh bahagia, orang miskin juga boleh bahagia. Tergantung kita menyeting hati kita. Bahkan sebanyak orang kaya tidak menikmati kehidupannya. Dia kerja kejar dunia, pagi siang malam, pagi siang malam. Kapan dia punya waktu untuk menikmati dunia? Sedikit. Setelah dia kumpulkan uang miliaran, cuma seminggu mungkin berapa menit, berapa jam, dia enjoy. Setelah itu dia kerja lagi keras. Sementara seorang pegawai mungkin kerja pagi, sore udah pulang. Malam sudah bahagia, sudah enjoy hidupnya. Ketemu anak-anak, ketemu istrinya. Enggak ada orang telepon-telepon, enggak ada tagihan-tagihan masuk, santai. Jadi maksud saya tergantung kita menyeting kehidupan kita. Jadi jangan usah mimpi, saya kalau mau bahagia harus jadi orang seperti itu. Enggak harus. Enggak harus. Orang merasa bahagia kalau mau jadi pejabat. Emang enak jadi pejabat. Apalagi sudah musim politik, maki-maki sana, wah udah habis sudah. Dibongkar aibnya oleh sana, dijelek-jelekan, dicari-cari kesalahannya, tegang terus, mikir persaingan, oh pusing. Yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. Benar. Saya bilang yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. Tersenyum, tapi tersenyum terpaksa. Di belakang ini banyak tuntutan. Gampang. Oleh karenanya mau bahagia, jangan banding-bandingkan. Ya. Qanaah, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Enjoy dengan yang ada, jangan terlalu banding-bandingkan. Lihat sana, lihat sini, akhirnya kita sendiri yang sengsara. Ya. Kita sendiri yang sengsara. Baik. Di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita istimewa, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harusnya yang pertama. Ya. Ini harusnya yang pertama. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan kita berkhulwat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ada ibadah-ibadah yang disyariatkan di situ kita berkhulwat dengan Allah. Kita bahagia dengan bertemu dengan keluarga. Kita bahagia bertemu dengan kawan-kawan. Tapi harus ada kebahagiaan kita tatkala kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan kita tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut misalnya salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Contoh i'tikaf juga. Ini saatnya kita berkhulwat. Kita sudah setahun penuh sibuk dengan dunia, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan harta, dengan macam-macam. Kita 10 hari konsen, baca Quran, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sendirian tatkala tidak ada orang. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala dia sendiri, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Sebagaimana Anda berbahagia bertemu dengan teman-teman, Anda juga harus bisa menciptakan kebahagiaan tatkala berpisah dengan teman-teman. Dan itu di antara tafsiran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah. Tatkala matahari jarak 1 mil, ada 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan arsy Allah, di antaranya rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Ini semua orang paham. Bertemu karena pengajian, bertemu karena ingin memberi bantuan kepada pengungsi atau beri bantuan kepada orang kena korban bencana, ya. Bertemu karena dakwah. Tinggal yang berikutnya, wa tafarraqa alaihi, dan terpisah juga karena Allah. Apa maksudnya terpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran. Di antaranya Anda terpaksa meninggalkan kawan karena Anda harus berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sendiri-sendiri beribadah. Kalau kita ngobrol terus, kapan ente baca Quran? Kapan saya baca Quran? Kalau kita ngobrol terus, kapan ente salat malam? Kapan saya salat malam? Kita ngobrol sama kawan-kawan di malam hari, kita ketawa-ketawa, kita senang. Saatnya kita bilang saya mau pulang. Kenapa? Kalau saya ngobrol terus saya tidak bisa bangun malam. Itu di antara tafsiran wa tafarraqa alaihi. Dia berpisah dari temannya karena Allah. Tatkala dia bertemu dengan temannya, dia bahagia. Tatkala dia berpisah juga dia bahagia karena dia harus konsen untuk bisa beribadah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda harus menimbulkan kelezatan dalam hidup Anda seperti ini. Ada saatnya Anda berdua-duaan dengan Allah, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, tidak ada kawan-kawan. Salat malamlah Anda
baca Quran sendirian, di pojokan sana baca Quran, berzikir kepada Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosa, ya. Saatnya kita i'tikaf, ya. Ada saatnya kita seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda bisa menciptakan ini, Anda akan bahagia. Anda akan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seorang harus berusaha menciptakan hal ini. Kenapa? Karena waktu dia bersendirian itu lebih banyak di alam barzakh daripada waktu dia masih hidup. Kita nanti kalau masuk kuburan kita sendirian. Enggak ada orang bersama kita, ya. Enggak ada orang bersama kita. Istri kita enggak bersama kita, anak kita enggak bersama kita. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita amal soleh. Kalau kita sudah terbiasa di dunia berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di kuburan kita tenteram, alam barzakh. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya. Karena kalau Anda meninggal enggak ada yang temani Anda. Ya, bohong itu mengatakan kita hidup sehidup semati. Enggak ada. Waktunya kita mati, istri kita enggak mau ikut mati. Ya. Kita mati, istri kita mungkin berapa masa iddah selesai, mungkin dia kawin lagi. Mungkin. Ya. Sama kalau perempuan yang meninggal, suaminya enggak mau dikuburkan bareng-bareng. Ya, begitu suaminya meninggal, istrinya meninggal, langsung dia kawin besoknya. Jangankan meninggal, sebelum meninggal sudah pikir mau kawin lagi. Apalagi sudah meninggal. Nah, kalau seorang wanita tidak terbiasa untuk berkholwat bersama Allah, terus dia siapa yang nemani di kuburannya? Siapa yang nemani? Maka kalau Anda ingin kehidupan Anda lebih afdal, harus ada waktu Anda berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan tiap hari. Dia baca Quran di ujung, baca Quran tatkala ada orang tapi Anda seakan-akan sendirian. Makanya di antara tafsiran hadis Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang tatkala sendirian, dia ingat Allah, tidak ada orang lain, maka dia pun menangis. Di antara tafsiran kata para ulama, meskipun dia banyak orang, namun seakan-akan dia sendirian. Dia bisa konsen, bisa connect, seakan-akan dia berduaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia di pesawat, sebelah tempat duduk dia cewek-cewek, pramugari lewat, dia cuek aja baca Quran, seakan-akan dia sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pesawat. Di ruang tunggu dia baca Quran, dia baca buku agama, dia enjoy sendiri. Meskipun banyak orang, tidak perlu dengan orang, yang penting dia beribadah. Nah, kalau Anda bisa ciptakan itu, maka itu baik bagi kehidupan Anda di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat. Dan itu sangat penting. Apalagi salat malam. Sampai surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu inqus min qalila, aw zid ali wartil qur'ana tartila. Wahai yang berselimut, bangunlah salat malam. Nah, ini salat malam. Sampai disebut oleh sebagian ulama, surat tersebut dinamakan dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Bahwasanya seorang dai itu malamnya harus salat. Karena keesokan hari dia akan berhadapan dengan banyak permasalahan. Ingin agar orang dapat hidayah, membantah syubhat, mengingatkan orang dari kemungkaran. Ya, dia sendiri butuh iman. Kalau dia baterainya enggak di-charger di malam hari, susah dia untuk memiliki energi untuk menghadapi itu semua. Maka seorang dai dia harus punya bekal di malam hari dengan salat malam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia imannya full, sehingga tatkala dia pagi hari dia berdakwah menjalankan tugasnya, beban begitu lebih ringan, ya, dengan imannya telah di-charger. Demikian juga yang lainnya. Ya, kita di dunia ini banyak sekali ya cobaan, banyak sekali maksiat, banyak sekali rintangan, godaan. Maka seorang berusaha untuk membiasakan dirinya berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara hal agar menjadikan kehidupan kita ini lebih bahagia, harus ada jadwal untuk olahraga, ya. Ya. Harus ada jadwal untuk apa? Olahraga. Olahraga itu, badan sehat itu mempengaruhi kebahagiaan. Orang kalau sakit-sakit pun, kalau imannya lemah dia tidak bahagia, susah bahagia. Kalau orang badan sehat dia lebih apa? Lebih bahagia. Pengajian lebih giat, nyatat pengajian lebih giat. Tapi kalau kena gula kan mencatat ngantuk. Mencatat pengajian ngantuk. Salat malam sedikit sudah capek, ya. Kenapa? Badan tidak sehat. Ya, maka harus ada waktu yang kita gunakan untuk olahraga, ya. Tergantung dengan kesibukan kita masing-masing. Harus ada waktu. Entah jalan pagi, entah lari pagi, ya, masing-masingnya. Entah main apakah main basket atau main bulu tangkis, yang penting ada olahraga. Dan sehatnya badan itu menambah kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nikmat sehat. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, ya faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, dan dia punya makanan, maka dia akan
seakan-akan dunia telah didatangkan baginya. Maka jangan lupa di tengah kesibukan kita sisihkan waktu untuk apa? Untuk olahraga ya. Untuk olahraga ya. Ya biar makan kita bisa stabil ya. Biar kita bisa belajar bisa stabil. Biar kita bisa beraktivitas bisa stabil ya. Kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih segar. Siapapun Anda, apakah Anda bos, apakah Anda dai, apakah Anda pegawai, pokoknya ada olahraga untuk membuat badan menjadi lebih enak ya. Baik. Di antara hal yang buat kita lebih bahagia ya, yaitu memiliki sifat al-khafi. Al-khafi artinya orang yang tidak ingin tampil, tidak ingin dikenal oleh orang banyak ya. Al-khafi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyat taqiyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan al-khafi itu orang yang sembunyi. Maksudnya sembunyi apa? Dia tidak ingin tampil. Dia ingin tampil ya. Sehingga dia urusannya yang penting kalau bisa tidak tampil depan banyak orang itu lebih baik dia lakukan. Sehingga dia akhirnya tatkala dia memiliki sifat seperti itu, banyak waktu dia untuk bisa melakukan privasi dia. Sehingga dia punya waktu lebih untuk istrinya, dia punya waktu lebih untuk anak-anaknya, dia punya waktu lebih untuk ngaji, dia punya waktu lebih untuk belajar, ya. Dia punya waktu lebih untuk orang tuanya, untuk kerabatnya. Namun tatkala dia sering tampil jadi pusat perhatian, terlalu banyak teman, jadi akhirnya terlalu banyak koneksi, terlalu banyak relasi, akhirnya dia kurang waktunya, akhirnya dia tidak bahagia. Terlalu banyak relasi, terlalu banyak koneksi, terlalu banyak hubungan sama orang, ini juga merepotkan kita. Ya, merepotkan kita. Makanya sering katakan, apakah enak jadi orang terkenal? Enggak enak. Enggak enak. Ada seorang ya, terkenal, ya, cerita asistennya, Ustadz si fulan itu kalau pergi ke mall, dia punya waktu cuma sama istrinya 10 menit. Setelah itu pasti dikerubung orang. Baru masuk mall sebentar, mungkin belum sampai 10 menit sudah orang datang. Minta foto lah, minta inilah, minta anulah, minta inilah. Dengan berbagai macam orang. Menyusahkan dirinya sendiri. Jalan kemana-mana, was-was karena akan dilihat orang. Saking sering terkenalnya, sering orang melihat dia, sehingga terkadang sendiri pun dia merasa dilihat oleh orang lain. Apa enak hidup seperti ini? Dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia jalan orang-orang ikuti, dia berhenti. Kalian ada apa? Ada keperluan? Ada keperluan dia tangani. Kalau enggak ada insorifu, pergi. Jadi enggak senang jalan diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Kalau kita terlalu jadi pusat perhatian, akhirnya privasi kita terganggu. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang menimbulkan syuhrah, menimbulkan ketenaran. Baju tidak boleh yang tampil beda. Mobil tidak boleh yang tampil beda. Motor tidak boleh yang tampil beda. Jadi pusat perhatian. Karena ini hubus syuhrah, ini penyakit. Ingin tampil beda, ingin jadi pusat perhatian. Itu tidak disukai dalam syariat. Ya, kalau orang punya mobil sangat mewah, ya, pintu cuma 2, ya, bahkan pintu cuma 1 lagi. Satunya loncat mungkin. Bisa kebuka sendiri. Ya, kemudian orang lihat semua. Apalagi jalan di kampung, semua orang lihat. Ya. Orang lihat atau tidak? Lihat ya. Tidak usah mobil seperti itu. Mobil yang bisa kebuka ke atasnya saja. Ente di kampung semua orang lihat atau tidak? Orang lihat. Kalau di kota orang bilang udik ya. Tapi kalau di kampung, semua orang apa enaknya sebenarnya? Terus untuk apa? Ya ada kelezatan jadi pusat perhatian, tapi itu dalam Islam tidak disukai. Itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Karena kita akhirnya mulai mencari pujian manusia. Mulai hati kita yang tadinya untuk Allah kita sisihkan sebagiannya untuk manusia. Mulailah kita sibuk mencari komentar manusia. Mulailah privasi kita semakin berkurang. Mulailah waktu kita terhadap istri semakin berkurang. Maka agar antum bisa lebih berbahagia, jadilah hamba yang al-khafi. Yang tidak selalu suka tampil. Bikin pengajian pun tidak harus dia yang tampil. Jadi donatur tidak harus sebut namanya. Ya, kalau dai ya terpaksa maju depannya. Kalau saya tidak tampil terus gimana? Siapa yang ceramah? Dan tidak enak jadi orang terkenal. Tidak enak jadi orang apa? Terkenal. Kita aja yang terkenal sedikit saja setengah mati. Apalagi orang terkenal sangat terkenal sekali.
Ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini di antara hal yang buat kita bisa hidup lebih bermakna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, jangan suka tampil. Kata diri kita yang suka. Hal-hal yang buat kita tampil, hindarkan. Kenapa Anda harus mencitrakan diri Anda? Ngapain? Itu bikin habis waktu seperti itu. Satu dunia puji ente, kalau ente rendah di hadapan Allah tidak akan naik, percuma. Satu dunia hina ente, tapi kalau ente tinggi di sisi Allah tidak akan pengaruh hinaan mereka. Ente konsentrasi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-mereka itu. Antum kira orang yang terkenal kemudian bahagia, belum tentu bahagia. Tadi saya katakan tadi. Betapa banyak orang di puncak-puncak ketenarannya bunuh diri. Dia tidak? Banyak. Stres. Betapa banyak puncak-puncak ketenaran ribut sama anaknya, ribut sama istrinya. Dia di puncak ketenaran. Allah cabut kebahagiaan dia. Ya akhi, kalau ente di luar orang hormat, tapi di rumah tidak dihargai keluarga, apa enaknya hidup seperti itu? Ya. Semua orang puji ente, tapi di rumah diomelin istri, apa enaknya? Enggak enak. Bahkan gak satu dunia ejek ente, tapi di rumah istri sayang, istri puji, ente bahagia. Ya tidak. Terus sebaliknya satu dunia puji ente, masya Allah, ente pulang di rumah, udah selesai. Udah. Percuma, habis kebahagiaan tersebut. Benar atau tidak Bapak? Oh, betul ya. Makanya tatkala Anda akhirnya ingin tenar, waktu Anda habis, tidak sempat untuk ngurus anak istri, begitulah akibatnya. Begitulah akibatnya. Kebahagiaan yang seharusnya itu merupakan kebahagiaan modal dasar hilang. Hanya ingin mencari kebahagiaan yang sekunder. Ya. Ya. Cuma ingin dipuji, cuma ingin diakui, cuma ingin ini, ngapain? Maka segala hal yang buat Anda tampil beda hindari. Enggak usahlah bikin yang aneh-aneh ya. Ya. Apalagi zaman sekarang pengin viral, bikin macam-macam, subhanallah. Buat apa seperti itu? Taib. Di antara yang buat Anda bisa bahagia, hidup ini bermakna, lakukan kegiatan sosial meskipun sedikit tapi tekuni. Meskipun sedikit tapi tekuni. Contoh, Anda punya perhatian sama anak yatim, meskipun satu orang tapi tekuni dia. Apa keperluannya? Perhatikan dia belajarnya. Kalau kita tekuni satu akan ada keberhasilan. Kalau kita berhasil itu ada kebahagiaan bagi kita. Daripada orang yang punya banyak cita-cita namun tidak ada yang jalan. Jadi harus punya amal soleh meskipun kecil tapi tekuni. Anda punya pengajian, udah bikin pengajian di kompleks, di kampung, bikin. Meskipun yang hadir sedikit, yang penting tekuni. Inilah model Anda ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti beri kebahagiaan pada diri Anda. Meskipun jangan langsung bercita-cita punya pengajian yang banyak tapi yang satu tidak Anda tekuni. Tekuni satu, jalani ya. Jalani. Anda pokoknya apa saja kegiatan sosial, meskipun enggak banyak-banyak, meskipun sedikit tapi ditekuni. Ya. Karena saya dapati sebagian orang ya, sebagian kawan seperti itu, punya cita pengen ini, banyak proyek, banyak cita-cita namun enggak jalan-jalan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak konsen pada salah satunya. Akhirnya bukan kebahagiaan yang dia dapat, tapi tasyattut, pikirannya kacau balau. Bahkan kekecewaan yang dia dapat, ini tidak jalan, itu tidak jalan, ini tidak jalan, akhirnya dia kecewa. Tapi kalau dia konsen satu tapi berhasil lebih baik. Yang penting ada kegiatan ya. Masing-masing kita bisa mengukur dirinya. Kalau dia punya kemampuan lebih, silakan dia perluas proyek agamanya, proyek akhiratnya. Semakin punya kelebihan kemampuan lagi, silakan luaskan lagi proyek akhiratnya. Dia bisa buat kerja sama orang, lakukan. Sehingga proyek akhirat dia semakin banyak. Tapi kalau tidak mampu, ya, maka lakukan yang dia mampu. Dan saya harap antum semua ada punya proyek akhirat. Ya, apa saja, meskipun kecil-kecil. Entah antum bantu buat pengajian, entah antum bangun anak yatim, entah antum punya proyek bangun sumur bor di suatu kampung supaya keluar air dan itu amal jariah, ya. Atau kumpulkan kawan-kawan, saya ingin punya masjid di kampung, antum mungkin punya sumbangan sedikit, selainnya antum minta kepada kawan-kawan proyek bagaimana bisa bangun masjid di kampung. Pokoknya ada suatu proyek akhirat yang antum bisa lakukan. Kalau antum niat antum tulus, akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang sedikit jadi besar di sisi Allah karena apa? Karena niat yang tulus. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amal yang besar tusaghiruhun niyyah. Jadi kecil karena niatnya enggak beres. Yang penting antum punya kegiatan akhirat. Harus ada kegiatan entah apa saja. Nanti ibu-ibu juga bisa bikin.
Pokoknya punya kegiatan akhirat yang kita tekuni, kita konsentrasi di situ. Inilah harapan kita bertemu dengan Allah. Saya punya kegiatan ini Allah. Yang saya sibukin setiap hari ini saya pikirkan ini. Ada orang-orang bikin sekolah, dia sibuk konsentrasi sekolah. Bagaimana bisa menciptakan? Dia habis waktunya, tidak apa-apa. Ini kegiatan dia yang sehari-hari dia terjebak dalam kegiatan akhirat seperti ini. Ini mendatangkan kebahagiaan. Ini mendatangkan apa? Kebahagiaan. Taib. Kemudian di antara hal yang menambah kebahagiaan, jangan suka menghukumi orang lain. Tinggalkan kebiasaan menghukumi orang lain. Oh, si fulan tuh begini, si fulan enggak usah. Antum tidak ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menghukum orang lain. Antum tahu buruk ya sudah tinggalkan. Tidak harus antum bilang oh dia tuh begini. Tidak perlu. Ustaz saja tidak harus begitu. Ustaz hanya boleh begitu kalau ada benar-benar darurat. Baru dia harus jelaskan. Kalau enggak usah. Ya, tidak usah. Nah, kalau kita sibuk menghukumi orang lain, kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita. Sibuk, oh si fulan begini, si fulan begini. Akhirnya banyak kesalahan yang ada pada diri kita, tidak kita sadari. Ya. Ngapain kita terlalu sibukkan dengan urusan orang lain? Ya. Jadi jangan terlalu sibuk menghukumi orang lain. Ketemu ibu-ibu, oh ibu itu begini. Udah ente nggak usah hukum, diam aja. Nggak usah kasih tahu orang, nanti orang tahu sendiri. Jadi tahu ibu ini gini, ngapain hukum orang lain, saudara? Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Gak usah sibuk ngurusi, gak usah sibuk menghukumi orang lain. Hukumi diri kita ini seperti apa? Masih banyak kekurangan harus kita perbaiki. Kita sholat masih enggak beres, baca Quran masih malas, hafalan enggak nambah-nambah, bahkan berkurang-kurang. Ya. Berkurang jelas, nambah enggak jelas. Ya. Sengurusi orang ngapain? Hukum-hukum orang. Ibu itu begini, bapak ini begini, si fulan ngapain? Ada orang khusus yang berbicara tentang masalah itu. Itu pun kalau darurat. Ya. Jangan sibuk menghukumi orang lain. Biarkanlah berjalan. Kemudian di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling buat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Dan benar-benar ini sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya.